Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba bersama-sama untuk mendemonstrasikan bagaimana caranya menganalisis model ARDL. Ya. Sebelum kita masuk ke demonstrasi, kita harus mengingat dulu, kita flashback dulu ya ke materi ARDL, karena ini merupakan hal yang sangat krusial untuk kita bahas. Nah, model ARDL sendiri merupakan kepanjangan dari Auto Regressive Distributed Lag gitu ya. Yang di mana model ARDL ini merupakan metode yang dapat mengestimasi model regresi linier dalam menganalisis hubungan jangka panjang yang melibatkan adanya uji kointegrasi di antara variabel time series. Nah, model ARDL berarti ARDL merupakan gabungan gitu ya dari model AR autoregresif dan model DL distributed lag. Nah, model AR sendiri merupakan model yang menggunakan satu atau lebih data pada masa lampau dari variabel penjelas. Sedangkan model DL adalah model regresi yang melibatkan data pada waktu sekarang dan waktu masa lampau dari variabel penjelas. Untuk lebih jelasnya, kita coba langsung untuk mendemonstrasikan bagaimana caranya menganalisis model ARDL. Baik, di sini kita udah punya data ARDL dari tahun 2007 sampai dengan 2017 dengan modelnya itu kuartalan. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa di model ARDL ini kita harus memetakan mana variabel dependent atau variabel X dan mana variabel independent atau variabel Y, gitu ya. Jadi di sini kita udah memetakan bahwa variabel Y atau variabel dependentnya yaitu harga emas, kemudian variabel independennya itu ada nilai tukar, dolar atau kita bisa sebut dengan X1, minyak dunia atau bisa kita sebut dengan X2, suku bunga X3, permintaan emas X4. Nah, untuk data inflasi karena gini, model ARDL sendiri itu dia syaratnya harus stasioner di tingkat level dan tingkat price difference. Kalau misalkan dia stasionernya di second difference, maka data tersebut dibuang gitu ya. Jadi enggak salah satu syarat buat kita menganalisis ARDL itu salah satunya stasionernya harus di tingkat level dan tingkat first difference. Kalau misalkan di tingkat second difference itu datanya mending kita buang gitu ya, atau enggak dipakai, atau bisa kita panjangkan ininya, apa, rentang waktunya gitu ya. Karena setelah saya coba inflasi ini dia nggak di level, nggak di first difference, maka kita buang aja gitu ya, ini, inflasinya. Nah, oke, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mengcopy data yang ini, kita kopikan ke eViews. Oke, kita create seperti biasa, kemudian data specification-nya karena kita menggunakan data kuartalan, kita ubah jadi data kuartal. Start date-nya tadi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017. Kemudian seperti biasa, kita di Quick, mana Quick, empty group, kita copy datanya. Oke, karena ini masih datanya apa namanya belum sesuai gitu ya, belum sesuai dalam artian dalam penamaan ini, share 01, share 02, maka kita ubah secara manual saja. Share 1 tuh harga emas, atau kita bisa singkat aja HE. Kemudian ini kita ubah nilai tukar dolar, singkat jadi MTD. Kemudian ini kita ubah jadi minyak.
Kemudian ini kita ubah jadi SB atau suku bunga. Dan ini kita ubah jadi permintaan satu. Oke. Nah, setelah kita copy datanya dan sudah sesuai dengan data yang kita inputkan, maka ini kita boleh close. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita uji stasioner di masing-masing apa namanya variabel gitu ya. Nah, kita bisa uji stasioner karena kita sudah memetakan bahwa harga emas itu sebagai variabel dependen atau variabel Y, maka kita bisa uji stasioner di harga emas. Harga emas kita tadi simbolkan dengan HE. Kita cek view apa ini? Unit root test. Kita coba di level. Nah, untuk HE dia atau harga emas dia belum stasioner di level gitu ya. Kita bisa ujikan lagi, kita naikkan tingkatnya ke first difference. Oke, dia udah stasioner di first difference untuk harga emas. Kita close. Untuk minyak dunia kita cek di level dulu, kita ceknya. Dia belum stasioner, maka kita naikkan tingkatnya ke first difference. Oke, dia stasioner sama tadi seperti harga emas, dia stasioner di tingkat first difference. Kita close, kemudian kita lihat nilai tukar dolar. Oke, kita coba di level dulu. Dia belum stasioner di tingkat apa namanya di tingkat level, kita naikkan ke tingkat first difference. Oke, dia sudah stasioner ya di tingkat first difference untuk nilai tukar dolar. Kemudian kita lihat eh, ini permintaan emas seperti biasa, unit root test, tingkat level dulu. Nah, kalau kita bisa lihat ya, di permintaan emas ternyata dia stasioner di tingkat level. Nggak apa-apa. Karena dia masih memenuhi tadi, apa teori ARDL. Oke, berarti permintaan emas dia stasioner di level. Coba kita lihat yang suku bunga. Unit root test. Kita coba di level. Untuk yang suku bunga dia belum stasioner di tingkat level, maka kita naikkan ke tingkat first difference. Oke, dia udah stasioner di first difference. Artinya dari ke 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelima variabel, ada 4 variabel yang dia eh, stasioner di tingkat first difference dan satu variabel yaitu permintaan emas dia stasioner di tingkat level. Oke. Maka di sini kita bisa mengestimate ya caranya kita blok ini harga emas variabel-variabel tadi minyak dunia, nilai tukar dolar, permintaan emas dan suku bunga kita klik open kemudian as equation. Nah, di sini yang kita perlu ubah dan perlu perhatikan bahwa harga emas tadi kita nobatkan sebagai variabel dependent gitu ya, variabel Y, maka posisinya itu harus ada di depan. Karena dia harga emas stasioner di tingkat first difference, maka kita tambahkan D atau differencing gitu ya. MD juga sama, dia di tingkat first difference. Nilai tukar dolar sama dia di first difference, maka kita perlu differencing gitu ya. PE tadi kita cek di tingkat level, maka nggak usah kita differencing ya. Untuk suku bunga dia karena di first difference, kita tulis D. Nah, ini C-nya kita hapus saja. Kemudian
apa namanya, metodenya kita ubah jadi metode ARDL. Oke, ininya nggak usah diubah, kita ke option. Nah, di option kita akan menggunakan dua model. Pertama kita menggunakan model Akaike, kemudian yang kedua kita menggunakan model Chartwork gitu ya. Jadi yang kita lihat nanti bahwa eh, di variabel dependent atau variabel y-nya itu tidak boleh kurang dari sama dengan 0. Ya, berarti harus lebih besar dari 0, 1, 2, dan sebagainya. Nah, untuk variabel apa namanya y-nya, variabel y, variabel independent atau variabel x itu dia harus lebih apa ya, lebih besar dari 0 gitu ya. Lebih kecil dari 0. Oke, kita coba model Akaike, kita klik OK. Nah, ini merupakan model Akaike. Apakah dia signifikan? Apakah dia memenuhi asumsi ARDL bahwa Y-nya itu harus lebih dari 0? Iya, betul sekali. Dia memenuhi asumsi ARDL, dia memenuhi teori ARDL bahwa di sini kita lihat ya model select modelnya 13042 yang artinya dia variabel dependent atau variabel Y-nya itu 1 yang dimana memenuhi apa namanya kaidah ARDL. Kemudian kita lihat di ininya ya, di koefisien diagnostik, kemudian long run form and bound test. Nah, yang kita lihat di sini bahwa kita scroll ke bawah, kita lihat di bound testnya, di tes statistik, F statistik. Kita bandingkan F statistiknya gitu ya. Di sini kan F statistiknya 13 dan I-nya 33334. Yang dimana kalau misalkan kita merujuk pada teori ARDL bahwa nilai F statistik ini syarat buat ARDL dia harus lebih besar dari I-nya, dari I ini. Kita bisa lihat di F statistik ini kan dia 13. Di I-nya ini dia 33334 gitu ya. Berarti ini udah memenuhi asumsi atau teori ARDL. F statistik lebih besar dari I, gitu ya. Oke, ini kan tadi kita apa namanya kita uji dengan model Akaike. Sekarang kita bandingkan dengan model Sharpwork gitu ya. Kita ingetin F statistik 13. Coba kita eh, estimate ulang dengan menggunakan model Switchwork gitu ya. Oke, di sini modelnya apakah dia memenuhi teori ARDL? Iya, memenuhi ARDL. Karena di sini Y-nya itu lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Ini dia 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y-nya harus lebih dari 0. Oke. Kemudian setelah kita melihat ini, kita lihat di view kemudian koefisien diagnostik, kita lihat long run from and bound test. Oke, kita scroll ke bawah, kita lihat nilai F bound testnya. Nah, di sini dia memenuhi teori juga nih, memenuhi teori ARDL yang dimana F statistiknya dia lebih besar dari I. Bisa dilihat ya, 17, I-nya 33334. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tadi, dengan model yang Akaike, model Switchworth itu dia lebih besar F statistiknya. Maka yang kita ambil adalah model yang ini, Switchworth gitu ya. Nah, kemudian setelah kita lihat model ini, kita akan melihat apa namanya eh ininya error correction formnya. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa koefisiennya dia negatif. Koefisien dari variabel yang kita analisis dia negatif, min 43, sekian dan min 1,
sekian. Nah, yang kita lihat di sini juga harus diperhatikan bahwa probabilitasnya sudah, apa namanya ini, signifikan gitu ya. Dia lebih kecil dari 0,05, yang di mana ini merupakan model terbaiknya, oke. Nah, setelah kita mengetahui model terbaiknya, kita harus lihat bagaimana sih, apa namanya, jangka pendek dan jangka panjangnya dengan cara kita ke view, kemudian, eee, koefisien diagnostik ke long run form bound test. Nah, eee, yang kita perlu lihat di sini bahwa ada 2 tabel ya di sini. Ada conditional error, dia berarti, apa namanya, jangka pendek, dan ada yang di bawahnya ini long run gitu ya, apa namanya, jangka panjang. Yang kita lihat di jangka pendek adalah, kita bisa lihat nih, apakah apa yang mempengaruhi, apa yang signifikan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang signifikan yaitu suku bunga gitu ya, yang artinya suku bunga berarti akan berpengaruh gitu ya terhadap harga emas di jangka pendek. Jadi, saat suku bunganya turun saat suku bunganya turun, minat beli terhadap emas meningkat gitu ya. Karena emas menjadi lebih menarik dibandingkan dengan investasi lainnya yang berpengaruh oleh suku bunga. Nah, sebaliknya, ketika suku bunganya naik, maka investor cenderung cenderung beralih ke investasi yang memberikan bunga gitu ya. Yang menyebabkan bahwa akan melemahnya harga emas. Jadi kalau misalkan di jangka pendek ini, variabel yang berpengaruh terhadap harga emas itu adalah suku bunga, ya. Ini nih, oke. Nah, kita lihat di jangka panjang. Nah, di sini jangka panjang nggak ada yang signifikan dan nggak ada yang berpengaruh. Berarti artinya yang signifikan tuh, yang berpengaruh tuh hanya di jangka pendek gitu ya. Mungkin sekian, demonstrasi dari saya, video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.